Dibantu FIFA, meski kalah telak lawan Cina, tetap bisa ke Piala Dunia 2026 asal begini. Resmi, dua pemain Malaysia batal gabung ASEAN All Stars. Federasi Malaysia tidak berikan izin. Marcelino Ferdinand absen lawan Cina. Siapa yang dipanggil Patrick Kluivert jadi penggantinya? Berpeluang main di Liga BRI, Nathan Chow Aeon dan Rafael dipinang Bhayangkara FC. Dan beberapa berita timnas terbaru lainnya. Simak video ini sampai habis, dan jangan lupa klik tombol like and subscribe. Dibantu FIFA, meski kalah telak lawan Cina, tetap bisa ke Piala Dunia 2026 asal begini. Meski dihantam kekalahan telak oleh Cina, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ternyata belum sepenuhnya tertutup. Harapan itu masih menyala, asalkan skuad Garuda mampu memaksimalkan 2 laga tersisa di babak kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Saat ini, Indonesia menempati posisi keempat di klasemen Grup C. Posisi tersebut cukup krusial karena hanya 2 tim teratas dari setiap grup yang berhak melaju ke babak ketiga kualifikasi, dan 2 tim posisi ketiga dan 4 melanjutkan play-off ronde keempat. Media Cina seperti Sohu bahkan memberikan analisis menarik. Mereka menyebut bahwa meskipun timnas Indonesia kalah telak dari Cina, skenario kelolosan masih bisa terjadi, terutama jika Indonesia mampu mencuri poin dari Jepang di laga terakhir. Sebaliknya, Cina justru dianggap belum aman karena bisa saja disalip oleh Bahrain jika gagal meraih poin maksimal. Dalam skenario paling realistis, Indonesia harus menang saat menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno. Laga itu akan menjadi krusial karena pertandingan pamungkas melawan Jepang akan berlangsung di kandang lawan yang secara kualitas lebih unggul. Namun jika hasil melawan Cina mengecewakan, timnas Indonesia masih punya peluang, asalkan Bahrain terpeleset dan selisih gol berpihak kepada skuad Garuda. Artinya, laga tersisa tidak hanya soal menang atau kalah, tapi juga berapa banyak gol yang bisa dicetak dan seberapa kuat pertahanan timnas menahan gempuran lawan. Strategi dan ketajaman lini depan akan sangat menentukan. Dengan semangat juang dan dukungan penuh dari publik, Indonesia masih bisa mencatat sejarah dengan lolos ke putaran berikutnya. Mimpi tampil di Piala Dunia 2026 belum usai. Selama ada asa, Garuda tak boleh menyerah. Antara Cina dan timnas Indonesia terdapat selisih gol sebanyak 7 gol, sehingga sangat sulit bagi Cina untuk mengejar skuad Garuda. Di sisi lain, kemungkinan timnas Indonesia kalah telak lawan Cina sangatlah kecil. Oleh karena itu, timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Resmi, 2 pemain Malaysia batal gabung ASEAN All Stars. Federasi Malaysia tidak berikan izin. 2 pemain Malaysia, Dominic Tan dan Sergio Aguero, mundur dari daftar pemain ASEAN All Stars untuk menghadapi Manchester United dalam laga persahabatan. ASEAN All Stars dijadwalkan melawan Manchester United dalam tur pramusim di Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada tanggal 28 Mei mendatang. Sebanyak 17 pemain ASEAN All Stars dari 10 negara diumumkan Sabtu 19 April lalu. Malaysia termasuk negara yang mengirimkan 3 pemain selain Vietnam dan Thailand. Akan tetapi, 1 bulan menjelang duel ASEAN All Stars versus MU, 2 pemain Malaysia, Dominic Tan dan Sergio Aguero mundur. Dikutip dari Malay Mail, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tidak melepas Tan dan Aguero ke ASEAN All Stars karena bentrok dengan pemusatan latihan timnas Malaysia. Pasalnya Harimau Malaya ingin fokus dalam persiapan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027, 10 Juni mendatang. AFF memang meminta 3 pemain nasional yang siap bermain melawan Manchester United. Tetapi itu juga saat tim Harimau Malaya
akan mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia. Jadi, hanya satu nama yang disetujui, kata Presiden FAM, Datuk Mojohari Mod Ayub. Setelah dua pemain tidak dilepas, satu-satunya pemain Malaysia yang tersisa dalam skuad ASEAN All-Stars adalah kiper Perak FC, Muhammad Haziq Nazli. Sebagai ganti Dominic Tan dan Sergio Aguero, FAM memberikan 5 pemain calon pengganti kepada AFF. Kami mengusulkan 5 nama lain sebagai alternatif, pemain yang berstandar internasional dan yang pernah mewakili skuad nasional sebelumnya, ujar Mohd Joyhari. Marcelino Ferdinand terancam absen lawan Cina. Siapa yang dipanggil Patrick Kluivert jadi penggantinya? Akumulasi kartu kuning menyebabkan Marcelino Ferdinand absen melawan Cina pada 5 Juni mendatang. Kondisi tersebut tentu saja sangat disayangkan netizen, mengingat Marcelino adalah pemain yang sangat diandalkan dalam setiap laga timnas Indonesia. Bahkan laga terakhir melawan Bahrain Maret lalu dipersembahkan oleh gol cantik oleh Romani yang diberi umpan indah Marcelino. Here's Marcelino, what kind of a touch, Romani! Absennya Marcelino menimbulkan spekulasi netizen akan siapa sosok penggantinya melawan Cina. Berbagai spekulasi muncul tentang hal itu, yang paling besar kemungkinannya adalah Jens Raffen. Hal tersebut diperkuat oleh kunjungan asisten pelatih timnas ke kediaman Jens Raffen. Melalui akun media sosialnya Gerard, yang juga merangkap sebagai pelatih tim U23, menyampaikan persiapan yang sedang ia hadapi. Persiapan sedang berjalan lancar agar timku siap U23 Indonesia. Tapi pertama-tama, kami memiliki pekerjaan lain yang harus dilakukan. Pertandingan kami dengan tim utama melawan Cina dan Jepang, tulisnya. Tulisan Gerard tersebut seakan kode bahwa Jens Raffen akan bergabung bersama yang lainnya dan menggantikan posisi Marcelino. Terlebih lagi, mengingat kedekatan ayah Jens Raffen dengan Patrick Kluivert, sehingga menguatkan dugaan gabungnya sang anak. Netizen pun menilai Jens Raffen cukup mumpuni untuk bergabung ke timnas senior. Ia bahkan tak kalah hebatnya dengan pemain yang lainnya. Akan tetapi, semua hanya spekulasi semata dan segala sesuatu bisa terjadi. Bahkan, kuat kemungkinan juga Rafael Struijk akan turun menggantikan posisi Marcelino 5 Juni mendatang. Berpeluang main di Liga BRI, Nathan Chow Aeon dan Rafael dipinang Bhayangkara FC. Rumor gabungnya dua pemain diaspora timnas Indonesia ke Bhayangkara FC semakin merebak setelah Sumarji ikut bicara. Kabar tersebut tentu mengejutkan penggemar Liga 1 2025-2026. Sebagai tim promosi di Liga 1, Bhayangkara Presisi Lampung FC siap membuat kejutan. Tim tersebut mengincar sejumlah pemain timnas Indonesia, khususnya yang minim menit bermain di klub masing-masing. 6 nama kandidat kuat yang menit bermain di klubnya minim dan diincar. Liga 1 khususnya Bhayangkara FC adalah Shane Patinama, Nathan Chow Aeon, Sadik Ramdhani hingga Rafael Struijk dan Sandy Walsh. Hal tersebut diungkapkan oleh Chief Operating Officer, COO, Bhayangkara FC Sumarji. Kalau memungkinkan dan mereka mau gabung ke Bhayangkara, tentu kami akan sangat senang. Pak Manajer juga terus bertanya ke saya, ujar Sumarji, yang juga menjabat sebagai manajer timnas Indonesia. Sumarji mengungkapkan kesempatan tersebut selalu terbuka lebar untuk timnas Indonesia, selama bisa dikomunikasikan. Kalau ada yang mau dan nilainya cocok, ya kami sangat senang. Apalagi Pak Zainuddin Amali juga suka manas-manasin pemain timnas, katanya sambil tertawa. Sumarji juga mengaku sudah membicarakan hal tersebut kepada agen masing-masing pemain untuk perekrutannya. Kami sudah bicara dengan agen Sadil dan beberapa agen pemain lainnya juga sudah kami ajak berdiskusi. Nanti setelah Liga 1 selesai, akan kami umumkan, ucapnya.